Sebagai orang awam yang mungkin belum pernah menjalani proses hipnoterapi atau belum pernah membaca tulisan artikel mengenai proses hipnoterapi, saya yakin Anda pasti bertanya-tanya. Sebenarnya saat hipnoterapi dilakukan, apa sih yang terjadi di ruang praktek? Apa yang dilakukan oleh terapis? Apa yang dialami oleh klien? Nah, teman-teman, pendekatan hipnoterapi ini sebenarnya ada beberapa mazhab, ya, beberapa aliran. Yang pertama, aliran pantai timur Amerika. Kemudian yang kedua adalah aliran pantai barat Amerika. Pantai timur ini mengutamakan teknik sugesti. Pantai barat mengutamakan teknik hipnoanalisis, menemukan dan mencari akar masalah. Nah, di Indonesia, saya dan murid-murid saya, hipnoterapis klinis AWGI, kami mengembangkan mazhab AWGI. Jadi kami punya pendekatan strategi yang berbeda dengan yang ada di pantai timur dan pantai barat Amerika. Apapun mazhabnya, apapun caranya, yang namanya hipnoterapi, selalu terapi yang dilakukan dalam kondisi hipnosis. Selalu. Jadi tekniknya bisa apa saja dan harus ada kondisi hipnosis. Kalau tidak ada kondisi hipnosis, itu bukan hipnoterapi. Terapis manapun kalau dia melakukan hipnoterapi selalu melakukan 5 langkah berikut ini. Yang pertama, pasti adalah langkah pengawalan. Yang kedua, induksi. Yang ketiga, pendalaman. Yang keempat, terapi. Dan yang kelima adalah pengakhiran. Pengawalan ini menurut versi kami itu mulai berlangsung pada saat klien menyadari dia punya masalah, dia butuh bantuan, dan dia mencari, dia googling atau dia tanya teman-teman siapa hipnoterapis yang bisa membantu dirinya dia. Itu sudah masuk ke fase pengawalan. Dia bisa melakukan pencarian di internet, dia bisa lihat, oh terapis ini kualifikasinya seperti apa yang telah dia lakukan, dia belajarnya di mana, apa yang dia tulis di media sosialnya dia. Ini adalah fase di mana si klien mulai mengkualifikasi, menilai terapisnya ini cakap atau kompeten atau tidak. Dia nyaman tidak dengan si terapisnya. Kemudian pada saat si klien menghubungi kantor terapis atau menghubungi si terapis, daftar buat janji untuk bertemu, appointment. Pada saat datang, maka si klien pasti akan diminta untuk mengisi ini, ya, mengisi semacam form seperti ini, dan di dalam form ini si klien menuliskan namanya, tanggalnya, kemudian alamat, ya, kemudian pekerjaan, tanggal lahir dan seterusnya, termasuk apa masalahnya, sudah berapa lama masalah ini klien rasakan atau alami. Ini ada, kalau di AWG ini ada cukup banyak, ini ada 1, 2, 3, 4, ada 5 lembar, ya, ada banyak sekali butir yang harus diisi. Kemudian terapis akan melakukan wawancara secara mendalam, diskusi dengan klien, bertanya hal-hal yang perlu diketahui yang relevan dengan masalah klien yang ingin diatasi. Terapis tidak akan bertanya hal-hal di luar ini. Proses bertanya atau wawancara atau anamnesis ini bisa berlangsung antara 1 jam sampai 1,5 jam. Setelah dirasa cukup, maka terapis akan membantu klien berpindah dari kondisi kesadaran normal masuk ke kondisi hipnosis. Dengan apa? Dengan melakukan induksi hipnotik. Di dalam induksi hipnotik ini tentu ada teknik pendalaman. Jadi klien akan dituntun masuk lebih dalam ke kondisi pikiran yang rileks, sangat nyaman, lebih dalam lagi. Ada tekniknya. Itu sudah satu paket. Induksi dengan pendalaman satu paket, dan juga dilakukan yang namanya uji kedalaman. Jadi terapis perlu memastikan klien ini sudah masuk ke kondisi hipnosis yang di level berapa. Itu ada acuannya itu. Tidak bisa asal baca skrip. Harus dilakukan uji kedalaman untuk mengetahui kedalaman klien secara presisi. Jadi saya ulangi ya. Pengawalan, kemudian induksi, yang ketiga adalah pendalaman. Di pendalaman ini juga meliputi uji kedalaman. Setelah dilihat, ditemukan, diketahui bahwa klien telah mencapai kondisi kedalaman hipnosis yang tepat seperti yang disyaratkan untuk melakukan terapi, barulah di langkah nomor 4 terapi dilakukan. Nah, tergantung sekarang menggunakan teknik apa. Kalau teknik yang digunakan adalah teknik berbasis sugesti, maka kedalaman minimal yang harus dicapai adalah deep trance atau profound somnambulism, akan jauh lebih baik, sangat baik dampaknya apabila klien berada di kedalaman ekstrim. Tapi kalau tekniknya adalah berbasis hipnoanalisis,
menemukan dan mencari akar masalah klien, maka kedalaman trans yang dicapai di kisaran deep trans. Tidak boleh extreme deep, karena teknik-teknik tidak akan bisa bekerja. Saya pribadi teman-teman, dalam melakukan terapi, saya membawa ini. Nih, ini ada sebuah buku. Di dalam buku saya ini ada teknik-teknik terapi saya. Ada skrip induksi saya. Ada skrip-skrip sugesti yang sudah saya susun dengan sangat cermat untuk kondisi-kondisi tertentu. Jadi misalnya nih, kalau saya mau induksi orang ya, saya tidak akan hafal. Saya tidak akan menggunakan apa yang ada dalam pikiran saya, walaupun saya hafal ya. Saya akan membuka ini dan saya akan baca. Oke, jadi misalkan sekarang rasakan, saya akan baca. Klien yang tidak mengerti ini justru bilang begini, "Loh Pak Adi, Bapak ini nggak profesional loh." Saya bilang, maksudnya Anda gimana? Masa untuk induksi saja Bapak baca, Bapak nggak hafal? Saya bilang, loh, Anda mau saya baca skrip yang sudah saya susun, yang saya gunakan sudah sekian tahun ya, dengan hasil yang sangat baik dan akurat, atau Anda mau saya pada saat saya menginduksi Anda atau memberikan sugesti pada Anda, itu saya baru mulai berpikir ini apa yang saya mau sampaikan pada Anda. Ada kemungkinan enggak saya salah berucap dan Anda tidak tahu loh kalau saya salah. Dia bilang ada kemungkinan. Nah, kalau saya tidak menggunakan skrip itu saya profesional atau tidak? Ya benar juga ya kata klien saya. Jadi idealnya adalah skrip itu dibacakan, bukan dihafal. Bagaimana dengan skrip sugesti? Sama, di belakang ini ada banyak skrip sugesti yang saya sudah susun dengan cermat untuk kasus-kasus khusus. Oke? Jadi saya tinggal buka halamannya, saya tinggal baca. Kalau saya menggunakan sugesti ya, kamu begini, ya bla 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 bla, saya baca. Akan sangat riskan apabila setelah pengawalan, setelah induksi, setelah pendalaman dan uji kedalaman, kalau saya menggunakan teknik sugesti, saya langsung on the spot, saya berpikir dan mencipta atau mengarang sugesti yang saya berikan pada klien. Itu sangat berbahaya, saya tidak berani melakukan. Oke, sekian tahun saya praktek mulai tahun 2005, saya tidak pernah berani dan tidak pernah menganjurkan murid-murid saya melakukan ini. Karena risikonya terlalu besar. Kenapa? Anda bisa bayangkan, kita harus berpikir, menyusun skrip, kemudian kita harus menyampaikan skrip ini kepada klien. Skrip ini akan diterima oleh bawah sadar klien dan itu dijalankan loh. Dan kalau kita salah ucap, kita bisa lupa, salah ucap, kita tidak sadar kita salah ucap, atau bahkan klien tidak tahu kalau kita ini salah ucap, salah memilih sugesti atau kata. Akibatnya apa? Dampaknya bisa negatif. Kalau mau menyusun skrip, menurut hemat kami ya, hemat saya, skrip ini perlu disusun sebelumnya. Jadi setelah lewat sesi wawancara mendalam akan ketahuan ini. Satu contoh, ada anak yang mengalami school phobia, dia takut ke sekolah. Untuk bisa, lihat ya, masalahnya adalah anak takut ke sekolah. Fobia sekolah. Masalahnya cuma satu loh. Itu kalau dibikin skrip, itu bisa 2 halaman itu. Kita harus memeriksa, ini masalahnya dia apa, bagaimana dengan temannya, bagaimana dengan gurunya, perasaannya bagaimana, dan masih banyak hal yang lain. Baru dari situ kita bikin skripnya, dan ini tidak mudah. Ada 16 aturan yang harus diikuti dalam menyusun skrip yang baik dan benar dan efektif. Nah, sama juga dengan kalau misalkan menggunakan teknik hipnoanalisis ya, di tahap terapi ini, tahap 4, maka teknik-teknik ini juga tidak perlu dihafalkan. Ya cukup aja dilihat, misalkan saya mau melakukan teknik regresi, misalkan ya regresi dilakukan dengan cara, oke, saya akan baca tekniknya. Oke, saya mau melakukan teknik apa, saya tinggal baca, tidak perlu dihafal, ikuti saja seperti itu. Justru ini profesional, karena kita tidak bisa main-main dengan pikiran orang. Sesuatu yang kita bisa baca, karena sudah kita siapkan, lebih baik dibaca. Tidak asal ngarang seperti itu. Nah, setelah selesai di tahap 4, setelah terapis memberikan sugesti atau melakukan teknik hipnoanalisis dan rekonstruksi pengalaman traumatik, kita tentu saja membawa klien keluar dari kondisi hipnosis. Ini namanya pengakhiran. Nah, setelah pengakhiran ini, kita perlu melakukan uji hasil terapi. Caranya bagaimana? Mudah. Misalnya klien ini takut dengan kecoa, dan sebelumnya kita tunjukkan dia gambar kecoa, dia ketakutan, atau membayangkan kecoa saja dia ketakutan. Maka setelah terapi, kita perlu melakukan uji hasil terapi. Caranya adalah apa? Kita minta dia membayangkan kecoa atau melihat kembali gambar kecoa. Kalau terapi kita efektif, berdampak terapeutik positif dan signifikan, maka setelah terapi, selesai sesi pengakhiran, ya,
klien pada saat membayangkan kecoa atau melihat gambar kecoa, dia tidak lagi bereaksi secara negatif. Dia sudah netral, sudah normal. Nah, ini harus dilakukan untuk memastikan terapi ini jalan atau tidak, efektif atau tidak, berdampak atau tidak. Jadi tidak ada ceritanya itu setelah terapi, setelah pengakhiran klien langsung pulang. Itu nggak ada ceritanya, itu nggak boleh seperti itu. Terapis harus melakukan uji hasil terapi. Kalau terapinya efektif, kliennya langsung clear, sembuh. Kalau klien setelah dikasih lihat itu masih juga nggak nyaman, ada dua kemungkinan. Nggak nyamannya sama seperti sebelum terapi, itu berarti terapinya sama sekali nggak efektif, atau tingkat ketidaknyamanannya mungkin perasaan takut, geli atau jijiknya itu tadi di angka 10 misalkan sudah turun ke angka 3 atau 4 atau 2, maka terapinya efektif tetapi belum tuntas. Maka ini bisa dilanjutkan ke sesi berikutnya. Tapi kalau ternyata misalkan uji hasil terapi menyatakan klien ini sudah clear, sudah nggak ada lagi masalah, maka klien boleh pulang dan klien perlu mengobservasi, memantau dirinya dia dalam waktu sekitar 1 minggu untuk melihat bagaimana hasil terapi ini bekerja saat dia berada di lingkungan yang sesungguhnya, bukan dalam lingkungan terapi, ya. Apabila dalam 1 minggu ini ternyata klien tidak menunjukkan reaksi berlebihan, dia biasa-biasa saja, dia kecoa, ya, maka klien ini dinyatakan sembuh sepenuhnya melalui proses terapi. Dan saat itulah terapis memutuskan melakukan terminasi. Jadi tadi kan ada 5 nih, pengawalan, kemudian adalah induksi, pendalaman, kemudian ada uji kedalaman di sini, dilakukan terapi, dilakukan pengakhiran. Apabila hasil terapinya optimal, tidak lagi ada masalah, maka terapis bisa memutuskan dilakukan terminasi. Terminasi berarti tidak perlu lagi ketemu terapis, tidak perlu lagi diulang terapinya. Tapi kalau ternyata masih ada reaksi yang kurang baik, berarti terapinya tidak maksimal, belum sembuh sepenuhnya, maka klien perlu jumpa lagi terapis dan 5 tahap ini diulangi lagi. Sampai benar-benar clear, setelah clear barulah dilakukan terminasi. Jadi begitu ya teman-teman ya, semoga apa yang disampaikan ini bisa bermanfaat, sehingga paling tidak Anda mengerti, Anda tahu proses hipnoterapi itu seperti apa. Saya akhiri dengan ini. Hipnoterapi adalah proses yang hanya terjadi apabila dua belah pihak bersedia bekerja sama, yaitu klien dan terapis. Jadi ini adalah tanggung jawab klien dan terapis untuk bersama-sama mengatasi masalah klien. Kalau ada kerjasama yang baik, klien percaya sama terapis, terapisnya kompeten, maka masalah yang berhubungan dengan perilaku dan emosi dapat diatasi dengan mudah, cepat, efektif, dengan hasil terapeutik yang positif dan bertahan lama.